Firman Tuhan. Dan nanti jika Bapak Ibu ada yang mungkin perlu didoakan, jangan malu-malu, silakan datang ke depan, kita rindu berdoa bagi saudara. So, Elder Matthew, now please Morning. Selamat pagi. This is not the first time you are meeting me. Jadi ini bukan kali pertama kita bertemu dengan Bapak ini. You know that sometimes God make me do things Jadi Bapak ini bilang kadang-kadang Tuhan suruh dia mengerjakan sesuatu that is different. yang caranya berbeda. Before I came up this morning, Sebelum Bapak ini datang pagi ini, God says there are people here. Tuhan bilang sama Bapak ini ada orang-orang di gereja itu nanti. You have tried to invite some of your relatives, your friends who are sick. Yang sudah mencoba untuk mengundang mungkin teman saudara yang sakit, But either because they are bedridden atau mungkin karena mereka ada alasan tertentu, or paralyzed atau mungkin karena tidak bisa bergerak, or somehow cannot come to the church. atau tidak bisa datang ke gereja. God says to extend His right hand to you today. Nah, Tuhan sampaikan kepada Bapak ini apa Tuhan mau menyampaikan tangannya kepada saudara hari So ini. if you are one of those people, Jadi kalau saudara ingin orang-orang yang saudara undang itu tadi come and receive God's gift. untuk menerima karunia Tuhan, Then today you go back and you pray for them. maka saudara hari ini datang ke rumahnya dan berdoa bagi mereka. Can I have a hands? Who are these people? Siapa yang di sini ada mengundang orang, mungkin ada yang sakit, ada yang mungkin terkendala kesehatannya, tapi dia nggak datang. Saudara boleh angkat tangan? Jangan malu-malu. Saudara undang dia tapi nggak datang. Jangan malu-malu, angkat aja tangan, oke? Angkat tangannya. Don't waste the time. Angkat tangan gini, tahan. Itu dia. You run away from God today. So come. Oke. Come. Don't be shy. Come. Maju, silakan maju. Maju Miss. Silakan maju Miss Febri. Maju Miss. Mau didoakan. Anybody else? Ada lagi yang mengundang, mungkin ada yang sakit, ada yang Do not miss God's invitation. jangan kehilangan undangan ini, saudara. Oke, ada lagi? Ya, maju. You are the one just come stand in front. Face God. Ada lagi? Don't face them. Don't worry. Face Oh, God. sini, ke sini. Face here. Yes. Anybody else come? Ada lagi? Jangan malu-malu sama ada. Oh, Please don't make me come back every few months. kalau enggak sering-sering Bapak ini datang nanti. Karena Tuhan ngomong sama dia harus datang. Can you remember in June of 2025 Saudara, kalau saudara ingat Juni 2025, what you experienced here? apa yang saudara alami di gereja kita, God is doing the same thing. Tuhan akan mengerjakan hal yang luar biasa. Last call. Jadi panggilan terakhir, Anybody else? jika ada yang saudara undang dan dia nggak datang, saudara boleh maju ke depan. Jadi saudara bisa diutus untuk mendoakan mereka, nggak perlu datang ke sini. Ada? Oke, tangan kanan. Oh, boleh ada cewek di belakang? Ya, tutup. Boleh bikin tangan kanannya, ya. Father, thank you for the vision. Father, in the mighty name of Jesus, Father, please, as these people go forward, we lay down our hand upon those who are sick. We ask, Father, for miracle signs and wonders. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Father, release it unto them now. Kami lepaskan hari ini Tuhan. In the mighty name of Jesus Dalam Christ. nama Yesus, Father, your presence, Lord. biarlah hadirat menyertai mereka Tuhan. Let them receive. Mereka menerima Father, as kuasa. we raise their hands, Father, Baik Engkau menjamah tangan kanan mereka. upon the sick one, Bahkan ketika mereka mendoakan yang sakit nanti, let the miracle take place. biarlah mukjizat terjadi. In the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. You will go
back. Boleh silakan kembali ke tempat dulu. See what some of you have missed. Jadi saudara tadi yang ragu-ragu, saudara udah kehilangan kesempatan katanya. This morning I'm going to talk about God open promises. Jadi hari ini topik khotbah Bapak ini adalah janji Tuhan yang terbuka. Pastor Fernando, your pastor, has been able to claim the open promises of God. Dan Bapak ini bilang Pak Pendeta saudara sudah mengklaim janji Tuhan yang terbuka itu. So what do I mean? Apa artinya? Apa artinya perkataan ini? God open promises is received Jadi saudara, janji Tuhan yang terbuka itu bisa diterima by people who open the Holy Bible and who read them. Jadi orang-orang yang menerima itu adalah orang yang membaca firman dan membacanya. The Bible is just a Alkitab, book. kalau Alkitab itu tak dibaca hanya sekedar buku. It can be sold in any bookstore. Bisa dijual di toko buku manapun. Anyone can buy them. Semua orang bisa membeli buku itu. It becomes the Holy Bible. Itu menjadi kitab suci When the Spirit of God ketika roh Tuhan inspires you to open it menginspirasi kita, mendorong kita untuk and membukanya to read it dan membaca Alkitab itu under His power. di bawah kuasa Tuhan. When you know Holy Scriptures, Ketika kita mengenal firman Tuhan, when you know the Word of God, ketika kita mengenali firman-Nya, only then can you claim His promises. kemudian kita bisa mulai mengklaim janji-janji Tuhan. What are His promises? Apa saja janji-janji Tuhan? His promises of healings, Ada janji akan kesembuhan, blessings, berkat-berkat Tuhan, anointing, urapan Tuhan, and anything that is in God's will. dan apapun yang ada dalam kehendak Tuhan. You know that it is no different Tahu saudara, tidak ada perbedaan when we open our school books in our youth. ketika kita membuka buku-buku waktu kita masih remaja, When we open our books to study in our youth. buku-buku pelajaran kita waktu kita masih remaja. Note that without opening Saudara, sama, kalau kita nggak buka buku itu, and paying attention to Holy Scripture, sama seperti itu kita nggak buka Alkitab kita dan memberikan perhatian kita kepada we Alkitab, will never know what is needed of us kita nggak tahu apa yang kita butuhkan to receive the blessings untuk menerima berkat-berkat that God has promised yang Tuhan sudah janjikan for those who love Him. bagi mereka yang mengasihi Dia. Holy Bible, Alkitab, kitab suci kita, or God's Word, atau firman Tuhan, it is spirit and life. itu adalah roh dan kehidupan. Let me tell you how God has opened the eyes. Bapak ini mau ceritakan bagaimana Tuhan membukakan mata. God open promises, Ketika Tuhan membuka janji-janjinya, has opened the hearts artinya itu juga membuka mata hati kita. of a number of my church, Church of Our Savior, church members. Telah membuka mata hati orang-orang di gereja Bapak ini, di Church of Our Savior. Sally Salima, Contohnya lagi ada di sini yang Ibu Shelly Salima juga. Nella Lambukia, are you here, Ada Nella? Nela, Nella is there? Ya. ya, Kak Nela, Cynthia Rosalina, are you here? Cynthia Rosalina, Setia, ada setia. ya, Cynthia, what? ya, Oh, okay. Okay. And Benedetta, dan Ibu Benedetta, ya. you are famous in my church. Wah, katanya saudara berempat itu sudah terkenal oleh gereja. Over the past few months, Jadi beberapa bulan yang lalu, when we first came in June 2025, ketika tim mereka pertama kali datang Juni 2025, you have seen kita sudah melihat and you have heard dan kita sudah mendengar the testimonies of blessing, kesaksian akan berkat-berkat Tuhan, of healing, kesembuhan, of miracles, mukjizat of these four of your church members dari 4 orang yang tadi kita sebutkan. after our visit. Setelah mereka mengunjungi yang 4 ini, Your testimonies of God's grace over your lives dan kesaksian atas kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara has amazed a lot of my church members. sudah banyak membuat orang-orang di gereja Bapak ini terkagum-kagum. Haleluya. In June 2025, 2025 bulan Juni, you heard kita sudah mendengar how God knew bagaimana Tuhan mengetahui
that your own friend Sally Salima was bahwa kidnapped. teman kita Ibu Saili Salimah dulunya pernah diculik. Before a few years earlier. Itu bertahun-tahun sebelumnya. Have you ever wondered how I, a man, knew about it? Saudara pernah nggak bertanya bagaimana bisa Pak Elderman itu tahu kisah itu? Until today, Sampai hari ini. her vision of what happened to her Jadi apa yang terjadi pada Bu Sally pada waktu has itu never left my heart. tidak pernah meninggalkan hati bapaknya. Scripture Joel 2 verse 28. Di kitab Yoel pasal 2 ayat 28, It says this. firman Tuhan berkata begini, I will pour out my spirit on everyone. Aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Your sons and your daughters will prophesy. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Your old men will dream dreams. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Your young men will see visions. Teruna-terunamu atau anak-anak mudamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. I'm not such a young man, Bapak ini bukan lagi muda, but I saw the vision of Samson. tetapi Bapak ini mulai mendapatkan penglihatan tentang Bu Sally pada waktu itu. Numbers 12 verse 6. Dan di kitab Bilangan pasal 12 ayat 6, When there are prophets of the Lord among you, ketika ada nabi di antara kamu, I make myself known to them in visions, Tuhan menyatakan diriku kepada dalam penglihatan. or I will speak to them in dreams. Aku akan berbicara dengan dia dalam mimpi. Do you realize then? Saudara bisa mulai When you paham know God's word, ketika kita mengetahui firman Tuhan, you will possess what you need. kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. You will possess what you read Oke, diulangi deh. Kita akan menerima apa yang kita baca and believe. dan percayai. I'm going to say it again. Bapak ini akan ulangi sekali lagi. You can only possess Kita hanya bisa mendapatkan what you read apa yang kita baca and believe. dan percayai. You know that Sally said to us that a few years earlier, Bang, kalau saudara ingat, Bu Sally akhirnya cerita bahwa beberapa tahun sebelumnya, as she was going through her past trauma, jadi Bu Sally dulu mengalami trauma, God visited her tetapi Tuhan melakukan perjumpaan dengan and Bu told Sally her dan memberitahu Bu Sally she must follow him. bahwa Tuhan bilang, ayo ikut aku. Today I'm very sure Dan hari ini Bapak ini sangat yakin that Sally, your friend, bahwa Bu Sally teman kita in her own heart, di dalam hatinya sendiri knows that the instruction she heard then bahwa perintah Tuhan yang dia terima pada waktu itu was God's instruction for the future. itu adalah perintah Tuhan untuk masa depannya. Did you know that God saved Nella, Dan saudara masih ingat juga bahwa Tuhan menyelamatkan Kak Nela her nephew, dan sepupunya, and her whole extended family bahkan keluarga besarnya in the 2018 Sulawesi tsunami? pada tahun 2015 waktu itu ada tsunami di Sulawesi. 4,500 people lost their life in that tsunami. Ada 4.500 orang meninggal pada waktu itu. How did I know? Bagaimana Bapak ini bisa tahu? A few days before I came, Beberapa hari sebelum Bapak ini datang, I was praying at home, Bapak ini berdoa di rumahnya and then God spoke to me. dan Tuhan berbicara kepada Bapak ini. The first person I approached Jadi satu orang yang Bapak ini datangi when I landed up in Batam that day ketika Bapak ini mendarat sampai di pelabuhan di Batam. was your own Pastor Nah, Fernando. ketika dia berjumpa dengan saya, I asked him, Bapak ini and bertanya I said, dan Bapak ini bilang, God told me that one of your church helper has survived the tsunami. jadi Bapak ini bilang ada yang terlibat dalam gerejamu, pelayan di gerejamu pernah selamat dari tsunami. Unfortunately, Dan sayangnya I did not ask God in detail, Bapak ini nggak tanya detailnya kepada Tuhan. and I made a mistake then. Pada waktu itu Bapak ini salah. I thought it was the 2004 tsunami, Bapak ini pikir tahun 2004 yang waktu itu di Aceh, where a few 100,000 people died. yang di situ kan berapa ribuan, puluhan ribu orang Did I give meninggal. up? Apakah Bapak ini menyerah? I pressed on. Bapak ini terus berjuang.
And I remember in that sermon in June 2025, Dan Bapak ini akhirnya ingat sekali pada waktu itu Juni 2025, I openly said it. Bapak ini bilang di ibadah seperti ini. No one replied Dan waktu dibilang begitu nggak ada yang mengangkat tangan. because it was my mistake. Nah, karena kesalahan Bapak ini. I said 2004. Bapak ini bilang tahun 2004. Nella spoke to the pastor, Akhirnya waktu itu Kak Nela datangin saya. and that was how we knew Dan akhirnya di situ kita tahu bahwa Kak Nela lah yang dicari. the 2018 tsunami. Tsunami 2018. In the destruction and chaos, Jadi di tengah kekacauan dan kerusakan pada waktu itu, Nella and her nephew Kak Nela dan sepupunya escaped with their life. mereka selamat dari kejadian tersebut. I am also very sure Dan Bapak ini sangat yakin that Nella's faith and understanding bahwa iman dan pemahaman Kak Nela of our Father God tentang Bapa kita di sorga is different from many of us sudah berbeda dari kebanyakan kita. because God has personally, Karena Tuhan secara pribadi, God Himself involved Tuhan sendiri terlibat with Nelly's family and life. dalam keselamatan dan kehidupan Kak Nela dan keluarganya. I don't know how many of you remember this. Dan saya nggak yakin beberapa kita yang masih ingat In my sermon in June 2025, dalam khotbah Bapak ini pada waktu itu Juni 2025. you would have heard me say this. Pak, saudara, kalau ingat Bapak ini bilang begini, God's word will touch our heart. bahwa firman Tuhan akan menjamah hati kita. It will touch so deeply Tuhan akan menjamah begitu dalam that some will try and escape from this very hall. bahwa akan ada bahkan mungkin yang sampai mau meninggalkan tempat ini karena mungkin nggak tahan. How many of you remember the promotion of the day? Saudara mungkin nggak tahu, masih nggak ingat apa yang terjadi. Or maybe I should ask, how many of you were here in June 2025? Atau saudara bisa ditanya siapa yang saudara pada waktu Juni itu hadir di sini? Yang So few. cuma sedikit. Siapa yang hadir Juni 2025 masih nggak ingat pada waktu itu? Oh, Hadirlah. sedikit ya. Can you also remember what I said? Dan kalau saudara ingat apa yang Bapak ini bilang, That I thank your church bahwa Bapak ini bilang dia bersyukur buat gereja kita because today karena hari ini katanya, I will take a diamond from your church. katanya dia akan membawa berlian dari gereja kita. Haleluya. How many people remember that? Saudara, siapa yang ingat Bapak ini ngambil berlian dari gereja kita? Nah, ada yang- God's diamond is unlimited. Saudara, berlian dari Tuhan itu tak terbatas. Amin. When a word of faith, when the word of God, Ketika firman Tuhan, when a word of prophecy ketika ada nubuatan is spoken, diperkatakan, those words are spirit, those words are life. jadi kata-kata itu adalah hidup, kata-kata itu adalah You roh. can understand it Kalau saudara kita bisa tangkap dan pahami and take it in your heart. dan kita terima itu dalam hati kita, You will be able to take it. kita akan bisa menerimanya, mengambilnya. When I say the word diamond, Ketika Bapak ini katakan berlian, everybody thinks it's a physical diamond. mungkin kita pikir berlian dalam bentuk ya berlian bisa dijual, ya kan? God's word is spirit and life. Saudara, firman Tuhan itu adalah The roh dan diamonds hidup. of God Jadi ini bicara tentang berliannya are Tuhan found at the right hand of this auditorium. dan ditemukan At the right hand of this auditorium. oh katanya ditemukan di sebelah kanan gedung ini. Nih, What do you think I'm talking about? apa ini kan? Kita cari dulu sebelah kanan. Look at the right hand. Coba kita lihat sebelah kanan. From their side or from this side? Oh, berarti dari saudara, dari sebelah kanan. Siapa sih ya? Oh, itu I will say this again tomorrow. Bapak ini bilang sekali lagi katanya. Today I take another diamond from your church. Dia bilang hari ini dia ambil lagi berlian dari gereja kita. God's diamond is unlimited. Dan berlian dari Tuhan itu tak terbatas. If you want, you can also take your Dan own diamond. saudara kalau mau, saudara bisa ambil berlian saudara itu. Yes. What is the diamond I'm talking about? Apa yang berlian yang dibahas Bapak ini? Philippians 4 verse 13. Filipi 4 ayat 13. I can do all things Segala perkara
Jesus Christ dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. strengthens me. Amin. Without the diamonds of God in your heart, Tanpa berlian ini di dalam hati kita, there is no guidance, tak ada panduan kita, there is no direction. tak ada arahan dalam hidup kita. We are in the kingdom of God. Kita semua ini adalah di dalam kerajaan Allah. Amen. You know the Bible says what is the kingdom of God? Saudara ingat apa kata Tuhan tentang mendeskripsikan tentang The kerajaan Allah? kingdom of God has power. Kerajaan Allah itu punya kuasa. It is not talking. Itu bukan sekedar hanya omong-omong doang namanya. So who is going to take the diamond? Jadi saudara, siapa yang mau ambil berlian Tuhan hari ini? Haleluya. You and me. So those who want to raise up their hands. So kita tadi sudah bertanya, Bapa di dalam nama Yesus, Father, as your word was spoken in June of 2005, sama seperti firman-Mu diberitakan Juni 2025, I release your word kami lepaskan hari ini firman-Mu to your children. kepada anak-anak-Mu di gereja ini. Those whose right hands are raised Bagi mereka yang tangan kanannya terangkat Tuhan, in the mighty di name of dalam Jesus. nama Yesus yang berkuasa, Father, give them berikan mereka Tuhan your diamonds. berlian-berlian In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. God's word is power. Saudara, firman Tuhan itu berkuasa. God's word purifies. Firman Tuhan itu memurnikan, It cleans our heart. itu membersihkan hati As kita. we hear, Ketika kita mendengar firman itu, chains holding us down. saudara, Chains holding Oke. us down. jadi ada itu semacam ikatan yang membuat hati kita It jatuh, can be cut off dan itu bisa diputuskan, belenggu itu bisa dipatahkan belenggu and itu cut dan diputuskan like a double-edged sword. seperti menggunakan pedang yang bermata dua. Which is God's word. Apa itu? Firman Tuhan. That Sunday, Hari Minggu itu, June 2025, Juni 2025, God angels malaikat Tuhan was sent by God diutus Tuhan to guard your very door, the back door. untuk menjaga pintu kita di gereja ini. Can you remember? Ingat Yes. saudara? I'm Yes. sure Cynthia will remember. Cynthia Rosalia will remember. Ingat. Nah, pasti saudara kita Cynthia mengingat. She could not control her own actions. Dia juga tidak bisa mengendalikan apa yang dia kerjakan pada saat As itu. the presence of God fell upon her, Ketika hadirat Tuhan turun atasnya, she pushed and she banged her way all the way to the church door. dia mendorong dan dia berusaha untuk keluar dari pintu gereja kita. People were trying to grab her, Dan orang-orang berusaha menangkap dia, but they could not hold on tetapi nggak bisa menahan to her. Cynthia. Do you know why? Tahu saudara kenapa? They were holding on to her with man's power. Karena mereka berusaha menahan dia dengan kekuatan manusia. Man has no power Kita manusia, kekuatan kita nggak ada apa-apanya over the spiritual realm. untuk melawan hal-hal yang dalam hal rohani, dalam alam roh. Who is the head of the spiritual realm? Siapanya kepala penguasa-penguasa dalam alam The roh? head of the spiritual realm is Jesus Christ. Yang mengatasi semua itu adalah Tuhan Yesus. Can you remember? Ingat saudara, I went up to her. Bapak ini datangi Cynthia. I stretched out my hand. Bapak ini ulurkan tangannya. And I said to her this, Dan Bapak ini bilang sama dia, forgive yourself. ampuni dirimu sendiri. Forgive those that have hurt you. Ampuni yang pernah melukaimu. She took my hand Dan Cynthia ambil tangan Bapak ini. and she was brought back into the room. Dan akhirnya dia bisa masuk ke dalam gereja lagi. Unfortunately, Sayangnya, we were so engrossed kita sangat with other things. banyak kali kegiatan kita pada itu When- semua didoakan. When I wanted to actually pray for her, Ketika Bapak ini mendoakan Cynthia, she had ran out. dia udah pulang, udah keluar. But it's by the grace of God Tetapi karena kasih karunia Tuhan, that because God sent us on an assignment karena Tuhan selalu mengutus dalam satu tugas to specifically set her free. bahwa untuk membebaskan dia. Remember, it's only the second time Akhirnya kita melihat Bapak ini yang kedua kalinya, in September 2025. September 2025. Today, Cynthia has no issue.
Hari ini Cynthia sudah nggak ada lagi masalahnya, udah melayani di gereja kita. Today is better than pastor. Nah, hari ini giliran Bu Benedetta yang akan dimerdekakan. Amin. Haleluya. You are a daughter. Nah, Bu Benedetta ini adalah anak perempuan Tuhan. And you can claim Dan ibu juga bisa mengklaim God's menerima promises for you. janji-janji Tuhan atas hidup ibu. A few days before I came, Beberapa hari sebelum Bapak God ini started datang, to talk to me about you. Tuhan mulai berbicara kepada Bapak ini tentang Bu Benedetta. We'll minister to you later. Nah, kita akan berdoa dan melayani. I am sure there are others Dan Bapak ini yakin sekali ada lagi orang-orang lain that was set free over the months. yang akan dimerdekakan dalam waktu itu. Please feel free to talk to any one of us Jadi tolong jangan ragu-ragu untuk datangi timnya after this church service. setelah nanti kita selesai ibadah. We want to be encouraged also Dan Bapak ini mau sangat dan timnya mau dikuatkan lagi that God make use of us bahwa mereka betul-betul dipakai Tuhan selama sudah berapa kali to do melayani mighty works for Him. untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat bagi Tuhan. Yesterday, Bahwa kemarin Pastor Fernando was sharing Pak Fernando katanya sharing that there was a sister bahwa ada seorang yang kita utus kemarin that got a breakthrough. bahwa dia mengalami terobosan. Ya, Yani, yes. So, we pray for her. Okay. Sister Yanni, Ya, okay, receive a breakthrough. ya, dia menerima terobosan dalam hidupnya. Every one of us here Setiap kita di tempat ini from Healing Room Singapore, dan juga dari timnya Healing Room dari Singapura. from Healing Room Cruise, Oh, Healing Room Kus, gereja we mereka. are at your disposal. Nah, katanya mereka datang hari ini untuk saudara. Make use of us. Pakai saudara-saudara, jangan ragu-ragu. We are no different from you. Nah, mereka tidak ada bedanya dengan kita. Do you know for me, Saudara, bagi Bapak ini doing God's work untuk melakukan pekerjaan Tuhan is holiday time. itu adalah seperti liburan. Haleluya. Haleluya. Itu bukan tekanan ya, Amin. We liburan. are here Jadi hari ini mereka datang because we love you karena mereka mengasihi kita semua. and we want to pray for you. Dan mereka ingin berdoa bagi kita. But do you know something else? Tapi tahu nggak saudara, Jesus Christ loves you even more. Tuhan Yesus lebih mengasihi saudara. Make use of us. Jadi pastikan saudara jangan sia-siakan We kedatangan. are at your back and your call. Nah, mereka sampai minat lagi katanya kalau saudara ada yang mungkin di ruangan sampai malam pun mereka siap saudara. So I pray that today Jadi hari ini you will have a testimony of your own saudara akan punya kesaksian dalam hidup saudara pribadi. that you can own from Jesus Christ. Dan saudara bisa terima itu dari Tuhan Yesus. What is impossible for man Apa yang mustahil bagi manusia is always possible from. selalu bisa terjadi bagi Tuhan. Remember, Saudara ingat, when you know God's word, ketika kita mengenal firman Tuhan, you will know God's promises. kita akan mengetahui janji-janjinya. And then Kemudian you will be able to pursue kita bisa mulai mengejar God's interest. kehendak Tuhan. But some of you here today, Tetapi mungkin di antara kita hari ini, because of the blessing that you are seeking, mungkin kita ada berkat yang sedang kita cari, because of the healings you are seeking, atau mungkin karena kesembuhan yang kita nanti-nantikan. it is beyond our understanding. Mungkin kadang-kadang itu sudah di luar kemampuan kita You membayangkan. may say Mungkin kita pernah bilang, it is not wrong, it is not possible. mungkin kita sudah pernah bilang, kayaknya memang udah begini, nggak mungkin lagi terjadi. My problem is too big for Jesus Christ. Masalahku ini kayaknya udah terlalu besar ini, nggak bisa lagi Tuhan tolong. My sickness is beyond help. Kayaknya sakitku ini memang udah nggak tertolong lagi. God's promises Janji-janji Tuhan is for other people, kayaknya cuma untuk orang lain, bukan untuk saya. but not me. Kayaknya saya nggak dapat janji Tuhan. Do you know why I put in this last statement? Tahu saudara kenapa Bapak ini perlu menyatakan statement ini? There was a man in Singapore. Ada satu orang laki-laki di Singapura, He had a sickness. dia sakit. Initially, he came about a year back. Jadi setahun yang lalu lah dia datang ke gereja. We were praying for him, Bapak ini berdoa bagi pria ini. and
Then about 6 months ago, Dan sekitar 6 bulan yang lalu, he didn't contact us anymore. dia tak pernah lagi mengontak Bapak ini. I tried to contact him, Bapak ini coba untuk menghubungi dia, he didn't reply us. dia nggak balas lagi. I finally managed to contact his sister, Akhirnya Bapak ini bisa telepon saudara perempuannya, who was a retired pastor of Church of Our Savior. bahwa saudara perempuannya itu adalah pendeta yang sudah pensiun dari gereja mereka. The sister said to me, Jadi saudara perempuannya itu bilang, my brother is beyond understanding. katanya saudara laki-laki ini sudah di luar nalar. He has told everyone Dia sudah bilang sama semua orang that his kind of sickness bahwa jenis penyakitnya ini, is beyond Jesus Christ. ini Tuhan Yesus pun tak sanggup. katanya. His kind of sickness, Bahwa jenis penyakit ini there is no cure. tidak bisa disembuhkan. Do you know today? Tahu saudara apa yang terjadi hari ini? He's in a wheelchair Dia sekarang duduk di kursi roda. and he can hardly speak and walk and talk. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngapa-ngapain. You know what the sister said to me? Tahu apa kata saudara perempuannya? Can you come and pray for him? Boleh nggak datang buat doakan dia? Do you know Tahu nggak saudara? if you don't exercise God's promises, Kalau kita nggak terus klaim janji-janji Tuhan, if you don't believe God's promises, jika kita nggak percaya pada janjinya, our prayer will be for nothing. doa kita pun sia-sia. And do you know something else? Tahu nggak saudara hal yang lain? Just because you want me to pray Bukan karena saudara mau Bapak ini berdoa bagi kita, does not mean I will pray. bukan berarti saya akan berdoa. Do you know what? Tahu kenapa? The Bible says this. Alkitab berkata begini, Every prayer that we make, setiap doa yang kita ucapkan, every word that we use, setiap kata yang kita pakai, it is not in faith. jika itu tidak dengan iman, It is sin in the eyes of God. itu akan terlihat di mata Tuhan. And I told the sister, Oh, itu tidak terlihat di mata Tuhan. Dan Bapak ini bilang sama istri, I do not want to sin before I oh, pray. Tuhan berdoa. Jadi katanya kalau kita berdoa tanpa iman itu hitungannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dia bilang, aku nggak mau melakukan itu di hadapan Tuhan. Let me show you a picture. Jadi Bapak ini mau tunjukkan satu gambar. Satu gambar yang ditampilkan. On the left, the before. Jadi yang pada gambar yang kiri itu sebelumnya, ya, gambar sebelumnya. Okay, this is a 11-year-old boy. You actually see the cancer tumor. Ini adalah anak umur 11 tahun, dia mengalami kanker, ya. Am I blocking? Oh. Ya, When this 11-year-old boy anak laki-laki yang berumur 11 tahun ini first met me, ketika pertama kali berjumpa dengan Elder Matthew, ya, my heart literally jumped. dan hati Bapak ini betul-betul seperti melompat. So what does that mean? Apa artinya? I am no different from any of you. Kita, Bapak ini bilang dia tak berbeda dengan kita. I am a human being. Dia manusia I have feelings. dan dia punya perasaan juga. I have emotions. Dia punya emosi. And I am also a father. Dan Bapak ini juga adalah seorang bapak, ada anak. The only difference between us Perbedaan antara kita hanyalah katanya, maybe that my level of belief hanya mungkin perbedaan level kepercayaan saja in God's ways, dengan cara-caranya Tuhan, God's word, firman Tuhan, God's promises janji-janji Tuhan. is at a different level from you. Mungkin hanya itu aja bedanya, hanya levelnya aja. Let me tell you my level. So, Bapak ini akan ceritakan level dia. My level is simply taking God's word Jadi dia bilang level saya ambil aja apa firman Tuhan as it is, seperti apa dikatakan Tuhan, without adding any condition tanpa menambahkan syarat-syaratnya to those words. dalam firman yang saya baca itu. If God says, Kalau Tuhan bilang, I will heal, aku menyembuhkan dengan I Tuhan, believe. aku percaya itu. If God says, Kalau Tuhan yang bilang, the blind shall see, yang buta akan melihat, I believe. saya percaya itu. If God says, Jika Tuhan bilang, the tumor will disappear, tumor itu akan hilang, I believe. Bapak ini bilang, aku percaya saja. That difference Itulah yang membedakan. is
my breakthrough. Itulah terobosan yang terjadi dalam hidup Bapak ini. So let me tell you about the amazing story about this 11-year-old boy. Jadi Bapak ini akan lanjutkan cerita tentang anak ini yang 11 tahun umurnya. They don't believe in Jesus Christ. Dan mereka ini belum percaya Yesus. They were not believers. Mereka bukan orang percaya. But if God decides to do things, Tetapi ketika Tuhan sudah memutuskan mengerjakan sesuatu, it will always be beyond our understanding. itu akan selalu melebihi akal pikiran kita. The father said to me, Bapak dari anak ini bilang sama Elder Matthew he and the son was walking along the road. bahwa dia dan anaknya berjalan di satu jalan. A Muslim man Ada seorang Muslim on a bicycle naik sepeda. stopped next to them Dia berhenti pas di samping mereka berdua. because they were walking the bank to see, pointed at the son. Dan yang naik sepeda tadi menunjuk kepada anak-anaknya ini. This kind of sickness, Yang Muslim itu bilang, penyakit ini, you can go to the Christian church for prayers. penyakit yang seperti ini kau bisa pergi ke gereja untuk didoakan. The father did not know what to make out of such an incident. Dan bapak ini bilang dia tak tahu juga kok bisa terjadi kejadian tersebut. But the father had a friend in my church, Tetapi bapak anak ini punya teman yang menghadiri gereja bapak ini. and his friend arranged for his son to come for prayers and healing groups. Dan akhirnya bapak itu ngobrol sama temannya, diatur agar bisa didoakan di pelayanan bapak ini. I was not told he was coming. Dan bapak ini nggak diinfo bahwa anak ini datang. Now let me tell you a story about James Bond, the spy. Tapi bapak ini akan kasih tahu tentang cerita James Bond ya, si apa itu mata-mata itu James He Bond. told us this. Jadi dia berkata seperti ini. 1 week before he came to our church, Seminggu sebelum dia datang ke gereja kita, he quietly slipped in the afternoon dia datang diam-diam pada sore itu. when the healing rooms ministry was going on. Jadi ketika pelayanan bapak ini itu terjadi sore-sore pelayanan setelah He ibadah. said this to us. Jadi diam-diam dia datang dan melihat apa yang dikerjakan I mereka. had to come and spy on your. Katanya bapaknya anak ini bilang, aku harus datang untuk mengintip apa yang kalian Because lakukan. I had to make sure Karena aku harus pastikan you were not scammers. kalian ini bukan penipu katanya. You were not a cult group. Kalian ini bukan aliran sesat katanya. You know, I believe Bapak ini bilang, saudara, aku percaya katanya. that nothing happened by chance. Tidak ada kejadian yang terjadi kebetulan In God's time and eyes. di waktu dan di matanya Tuhan. I happened to meet them in the lift Akhirnya entah gimana bapak ini ketemu dengan dia. the following Tuesday. Selasa minggu depannya. And without realizing who they were, Tanpa bapak ini disadari karena banyak orang dia nggak tahu siapa mereka the ini. first thing I said Satu kata yang pertama bapak ini bilang to the father, kepada bapaknya, I will minister to your son. dia bilang, aku akan melayani anakmu katanya. And that was when I was shocked. Dan disitulah bapak ini kaget Because the father karena bapaknya lifted up diangkatnya tangannya, the sleeve of the son. diangkatnya ke meja anaknya dan dilihatlah apa yang terjadi. I said to you, Bapak ini mengatakan, saudara, I'm human. bapak ini manusia. He was diagnosed Dia didiagnosa oleh dokter, with bone sarcoma cancer jadi dia mengalami kanker tulang sarkoma in October 2024. sejak tahun Oktober 2024. He had several major surgeries. Sudah dilakukan operasi beberapa kali, operasi besar. If you look at the wound, Kalau kita lihat lukanya itu, it's only a small area. The first picture. gambar yang pertama yang paling kiri, yang before itu kecil. But every operation that took place, Tetapi setiap operasi yang terjadi, the infection grew even bigger. infeksinya malah makin menyebar, makin That's besar. why you see Makanya kita lihat, the surgery site kita lihat ada getting longer and longer. bekas operasinya itu makin panjang. After several major operations Setelah beberapa operasi besar, and radiotherapy, sudah ada radioterapi juga. bones had to be cut from his legs Jadi katanya tulang harus diambil dari kakinya to replace bones removed from his forearm. untuk menggantikan tulang yang diambil dari tangannya ini. The issue was, Masalahnya adalah after all those
surgery and radiotherapy. Setelah operasi dan radioterapi yang dilakukan, The wound refused to heal for 1 year, 2 months. jadi lukanya itu nggak sembuh-sembuh selama 1 tahun 2 bulan. Even the doctors don't know what to do. Bahkan dokter udah nggak tahu lagi mau melakukan apa. So every few months, every few weeks, he had to go back to the hospital Jadi setiap berapa minggu sekali dia harus pergi ke dokter, ke rumah for sakit minor surgery, untuk melakukan operasi kecil, to sew back. untuk menjahit lagi. Because as the surgical site Karena garis bekas started to heal, operasi ini ketika mulai sembuh, he was split. mulai terpisah lagi, namanya pecah lagi. The Terbuka doctors lagi. didn't know what to do. Dokter pun sudah menyerah. That day he came. Dan pada hari dia datang ke gereja Bapak Ibu. He was in early November. Itu adalah minggu pertama November 2025. We made him pray a simple prayer. Dan Bapak ini tuntut dia untuk berdoa, doa yang sederhana. And Jesus Christ will intervene Bahwa Tuhan Yesus akan mengintervensi in his son's life. dalam kehidupan anaknya itu. Choose to forgive. Memilih mengampuni. And I remember Dan Bapak ini ingat, I made him pray this prayer. Bapak ini minta dia berdoa doa ini. Lord Jesus Christ, Tuhan Yesus, I don't know who you are, aku nggak kenal kau, but Lord, tapi I Tuhan, have heard aku sudah dengar from many friends dari berbagai that if I teman-teman come close to you, bahwa kalau aku datang dekat kepadamu dan minta tolong, you will answer my prayer. engkau akan mendengarkan doaku. Lord Jesus Christ, Tuhan Yesus, have mercy on us. kasihanlah kepada anakku ini. Answer me. Jawablah doaku ini. Teach me who you are. Ajari aku siapa engkau. 2 weeks later, 2 minggu kemudian setelah kejadian it itu, was November 2025, nah kita lihat tadi ada November 2025 di foto he itu, started to heal. mulai terjadi kesembuhan. Recently, he contacted me. Dan baru-baru ini Bapak ini dikontak dia. He came back to the church with the son Dia datang ke gereja dengan anaknya itu to thank us. untuk berterima kasih. Because by December 2025, Karena Desember 2025 he was totally healed. udah sembuh lukanya, saudara. With God, everything is possible. Bersama dengan Tuhan semuanya bisa terjadi. Amin. You know, before I came, Saudara, Bapak ini sebelum datang tadi, I actually asked the pastor, Bapak ini tanya saya, bring those with cancer, datang bawa yang bring those with kanker, wheelchair, bawa yang di kursi roda, bring anybody, any kind of sickness. datang semua yang jenis penyakitnya aneh-aneh. It is only when you are able, Saudara, ketika kita bisa, it is only when you want to ketika kita mau meet Jesus Christ face to face, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus bertatap muka, then the miracles, signs and wonders will happen. maka di situ mujizat akan terjadi. If Sally Salima had not answered that day, Jika Bu Seli waktu itu tidak meresponi waktu yang disampaikan Bapak ini waktu in itu June 2025, di Juni it 2025, will be no different. dia mungkin tidak mengalami If terobosan. Nella had not come forward, Jika Kak Nela tidak meresponi acknowledge untuk melepaskan itu, that she was saved, bahwa dan dia juga mengakui dia diselamatkan, there will be no difference in her life. mungkin juga tidak terjadi perbedaan itu. If Cynthia did not come back Dan jika Cynthia tidak datang for kembali ministry in September, untuk dilayani pada bulan September 2025, she will not be smiling at us today. mungkin hari ini senyumnya pun tidak seperti sekarang. Iya. Benedetta will receive us today. Bu Benedetta gilirannya hari ini. Don't look at Pastor Fernando. Saudara jangan pelototin Pak Fernando. He cannot heal you. Pak Fernando nggak bisa menyembuhkan saudara. Don't look at me. Dan jangan pelototin Don't look at any of your pastors, kita jangan lihat dan mengandalkan any of our pendeta-pendeta kita ministers. atau pelayan-pelayan I assure you, he cannot heal you. Kalau kami secara manusia tidak bisa menyembuhkan, saudara. However, all of us, Tetapi bagaimanapun semua kita, we know he can heal you. kita tahu siapa yang bisa menyembuhkan kita, Amin. siapa yang bisa memulihkan kita. His name is Jesus Namanya Christ. siapa? Yesus. Apa ini mau katakan lagi? His name is Jesus. Namanya Yesus Kristus. In John 1 verse 4, Saudara, di kitab Yohanes 1 ayat 4, the
Word of God says, Firman Tuhan berkata begini, Jesus Christ is the source of life. dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber hidup, And that was the light for us. dan hidup itu adalah terang manusia. In verse 12 it states, Dikatakan di ayat 12 Jesus Christ gave the right bahwa Tuhan memberikan kita kuasa to all of us kepada semua kita to become God's children untuk menjadi anak-anak Allah when we believe Him. ketika kita percaya. Shortly, Saudara, akhirnya when I lead you in mass prayer, nanti ketika kita berdoa, kita akan dituntun doa kita semua doa. you must mean Saudara harus dengan sungguh-sungguh. what you say out of your mouth. Ketika kita omongkan itu, katakan You dengan must mean sungguh-sungguh. it in your heart. Sungguh-sungguh dari dalam hati kita. You must believe every word you speak Kita percaya setiap kata yang kita ucapkan dari mulut kita, out of keluar dari mulut kita. I want you to be open. Dan Bapak ini mau kita terbuka. Give Jesus Christ a chance Berikan Tuhan Yesus kesempatan to bless you. untuk memberkati saudara. Give Jesus Christ a chance to heal you. Berikan kesempatan Tuhan Yesus menyembuhkan saudara. Give Jesus Christ a chance Memberikan Tuhan Yesus kesempatan to answer your heart's desire. untuk menjawab kerinduan hatimu. You must forgive. Saudara, kita lepaskan You pengampunan. must confess Kita akui with your mouth, dengan omongan dengan mulut kita. which means Yang artinya you cannot say softly. kita nggak bisa ngomongkannya dengan ngedumel, ya ngomongnya pelan-pelan. You have to be heard. Kita harus ngomong dan terdengar. Do you know who we want to hear your confession? Tahu saudara siapa yang kita mau dengar dia omongan kita It ini? is not Jesus Christ. Bukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. It is what is creating the problem for you. Kita mau yang menyebabkan masalah itu The dalam spirit hidup. of darkness. Roh-roh kegelapan When itu. they hear your open confession, Ketika mereka mendengar omongan mulut you kita, are cutting off the legal right kita sedang mematahkan hak legal mereka dalam hidup kita. over your problem. Nah, jadi kita patahkan hak Over legal your dalam sickness. hidup kita atas sakit penyakit kita. Remember, Ingat, everything is possible segala sesuatu bisa terjadi bagi in God's presence. di dalam hadirat Tuhan. When I pray, Ketika nanti Bapak ini berdoa, I will also walk among your midst. Bapak ini juga akan berjalan di antara kita. Some of you will be coming up forward for prayer. Ada yang nanti mungkin kita panggil untuk didoakan ke depan. My fellow ministers will be praying for you. Dan teman-teman Bapak ini berdoa. If you don't want to miss Jika saudara tidak mau kehilangan kesempatan walking with Jesus Christ, berjalan bersama-sama dengan Yesus, make sure that I touch your hand. And you pastikan saudara setidaknya izinkan Bapak ini menjabat tangan saudara. don't miss this chance today. Jangan hilang kesempatan saudara hari ini. Let me tell you something. Bapak ini mau cerita satu lagi. It seldom happens to me. Bapak ini jarang mengalami hal ini. But do you know I was crying just now? Tahu nggak saudara? Bapak ini tadi barusan menangis belum? I'm a grown man. Bapak ini udah tua katanya. I don't cry. Dia nggak nangis biasanya. But when you were singing songs, Tetapi ketika tadi worship songs, kita menyembah Tuhan tadi bersama di sini. and especially Holy Communion, Dan ketika tadi kita berjamaah kudus, I knew what Jesus Christ did for me. dan dia tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. I look so powerful to many of you. Saudara mungkin lihat Bapak ini kayak macam Tuhan perkasa, kuat. But do you know that in February of 2024, 2021, Tapi kalau saudara ini dia bilang Februari 2021 during the COVID period, ketika COVID, after the my second COVID injection, setelah Bapak ini disuntik kedua kali, my lymph nodes swell up. oh dia jual lymph. Oh di sini katanya mengalami pembengkakan And it burst. dan itu pecah. I brushed my teeth that morning. Ketika dia gosok giginya, I took it out. dia keluarkan. It was covered in blood. Dan ketika dilihat gosok giginya penuh dengan darah. Brothers and sisters, Saudara-saudara semua, I pray for blind people to open their eyes. dia berdoa bagi orang buta I itu pray melihat. for people who are crippled to get up and walk. Ada yang lumpuh, dia doakan berjalan.
You have seen some of the signs and miracles God give me the grace to do for you. Nah, saudara sudah melihat juga di sini Tuhan kasih karunia untuk melakukannya di tempat ini. And the doctor said I have lymphoma cancer. Dan saudara pada waktu itu dokter bilang dia punya kanker. 2 to 5 years. Dibilang umurmu cuma 2 sampai 5 tahun. Many people will cry, Banyak orang akan menangisi. but I have seen the goodness and the power of God. Tetapi Bapak ini bilang aku sudah melihat kuasa dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. You know that I did not talk to anyone. Tahu nggak? Dia nggak pernah cerita ini sama I only siapapun. spoke to my mentor. Dia hanya kasih tahu ini kepada mentornya. And he prayed for me. Dan mentornya itu berdoa bagi Bapak ini. And he said, Dan mentornya bilang begini, God will heal you. Tuhan akan menyembuhkan engkau. But he did not say when. Tetapi mentornya nggak kasih tahu kapan. 6 weeks later, 6 minggu kemudian, my mentor passed away. mentornya itu meninggal. Do you know at home I was crying? Tahu nggak? Waktu dia pulang ke rumah dia nangis. I thought finish, it's over. Dia bilang, aduh selesai dah sudah. But did you know what I did? Tahu saudara apa yang Bapak ini kerjakan? I said, God, Dia you are bilang, the same yesterday, today, tomorrow. Tuhan engkau dulu sekarang sampai selamanya tetap sama. Amin. So I started to pray. Dia mulai berdoa. And you know what God said to me? Tahu apa yang Tuhan sampaikan kepada It's Bapak? like hearing the word of Sally, or Nella, or Cynthia. No difference. Sama seperti ketika Tuhan bicara tentang Bu Sally, Bu Nela, Kak Nela, Cynthia. God said to me, I will heal you in 7 months. Tuhan bilang, aku akan menyembuhkan engkau setelah 7 bulan. Let me tell you, for a human, Nah, saudara sebagai manusia Bapak ini bilang, we all want our healing now. kita selalu pengen sekarang Tuhan, sekarang. We all don't want tomorrow. Kita nggak pengen ditunda atau besok atau ini 7 bulan lagi. And worse still, Dan yang paling parah, why 7 months? nah Bapak ini bilang 7 bulan, lama itu sakit 7 bulan. I only told one person. Bapak ini kasih tahu hanya satu orang, I told my wife. dikasih tahunya istrinya. Why? I always share with at least one person. Kenapa Bapak ini selalu percaya dia sharingkan setidaknya minimal satu orang? So that when the miracles of God happen, Sehingga ketika mujizat itu terjadi, you know that it is God talking. bahwa itu betul-betul Tuhan yang sampaikan. I started my treatment. Jadi Bapak ini mulai mengikuti treatment dari rumah sakit. By the 3rd, 4th month, Setelah 3 sampai 4 bulan treatment, I was already 85% healed. Bapak ini sudah 85% sembuh. I did not need 7 months Berarti tidak perlu 7 bulan Bapak ini bikin. before they started the 5th treatment. Setelah Chemotherapy. kemoterapi yang kelima, The doctors had to scan my body. dokter harus scan tubuh Bapak ini. Then they found a very black mess. Mereka temukan mass. ada sesuatu yang hitam dan sangat berserakan katanya. The doctor said this, Dan dokter bilang begini, COVID-19. nah ini COVID katanya. 2 is chemotherapy attacking my heart. Yang itu yang pertama bisa jadi COVID. Yang kedua, kemo itu malah menyerang otot dia sendiri. Number 3, bacterial infection. Ada infeksi bakteri. This is me. Jadi ini betul yang terjadi sama Bapak ini. I asked the doctor, Dia tanya sama dokternya, which one is the best to attack our tree? jadi yang mana menurutmu yang paling bagus yang dari 3 ini? Doctor said bacterial infection. Dia bilang kayaknya infeksi bakteri. Antibiotic can heal. Cuma dikasih antibiotik sembuh katanya. So I pray to God. Jadi dia berdoa, Tuhan, God, let it be bacterial infection. biarlah ini cuma bakteri aja Tuhan. Who prays this our prayer? Siapa yang berdoa kayak gini saudara? God answered, bacterial infection. Tapi Tuhan jawab, ternyata itu betul hanya infeksi bakteri aja. 1/1 treatment over. Setelah 1 bulan treatment selesai, Chemotherapy finished. kemoterapi udah selesai, I was declared cancer free Dan on the Bapak- 16th of October 2021. jadi itu Februari kan bilang, itu Oktober 2021 dia dinyatakan sudah bebas dari kankernya saudara. Haleluya. 7 months. 7 bulan. All of a sudden I saw Fanny. Tiba-tiba Bapak ini bilang ingat Bu Fani kan? I don't know whether you all remember her. Saudara, Stand up, let us see. You all remember her? masih ada yang ingat sama ibu ini ya? Ya. When she came, Ketika ibu ini datang, she came with a confession, dia datang dengan pengakuannya very thick. sangat tebal katanya. How many pages?
Three pages. Oh, 3 aja rupanya. 3 halaman. I remember she had come up here, down here somewhere. Dia datang ke depan di sini She gave it to me. dan diserahkan sama bapak ini. I took her confession. Bapak ini ambil pengakuannya. I touched it. Bapak ini sentuh. I put it at her feet. Bapak ini taruh di I walk kakinya. away. Bapak ini pergi. And I said, Dan bapak ini bilang, come back tomorrow. datang lagi besok. She thought I don't want to pray for her. Nah, Bu Fani pikir bapak ini tak mau berdoa bagi dia. Do you know why I told her come back tomorrow? Tahu kenapa bapak ini bilang datang besok? Because God says she can only be healed tomorrow. Karena Tuhan bilang dia sembuh I besok. don't pray because you want me to pray. Bapak ini nggak mau berdoa hanya karena orang minta didoakan. I pray when God wants to heal you. Bapak ini mau berdoa ketika Tuhan mau sembuhkan kita. She said to us this Dan Bu Fani bilang in begini her testimony. dalam kesaksiannya. The next day morning she want to come. Besoknya ketika pagi-pagi ibu ini mau datang, She tell herself, maybe no need. dia bilang sama Or dirinya, voice. kayaknya nggak perlu kau pergi. He said, I don't need to come. Waktu disuruh datang hari Minggu, Because raining. ada suara atau karena hujan, jadi The tidak pengen datang. testimony. Yeah. I think there was a voice, if I remember correctly. There was a voice say, no need to come. Gak usah perlu datang, You are okay already. kau sudah oke. But she told herself this. Tetapi dia bilang sama dirinya, Today is my meeting with God. hari ini aku akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. When she came, Ketika dia datang, you know what I did? apa yang terjadi? I took her hand, Bapak ini ambil tangannya, I brought her down there. dibawa bapak ini di situ. That's this church. Oh, this church. Okay. I brought her there. Sit down. Disuruh duduk. She was manifesting. Ya, dia mulai bermanifestasi. I came back 2 more times to talk to her. Bapak To ini pray for her. setelah didoakan, pergi, baru didoakan lagi sampai 2 kali lagi. I was Dan bapak ini tinggalkan doa yang lain. the third time I came back. Tapi yang ketiga, I took her hand bapak ini ambil tangan and I yang said mana, this. dan bapak ini bilang, God says, heal you now. kata Tuhan berkata, engkau akan sembuh sekarang. Dan terjadi. God's ways are not man's ways. Cara Tuhan, jalan-jalan Tuhan bukan jalan manusia. Humble yourself. Mari kita merendahkan hati kita. Open your confession. Mari kita terbuka dan mengakui. Don't waste time. Jangan habiskan waktu You kita. waste time. Kalau kita You have sia-siakan to wait a waktu, few more months for us. kita perlu datang lagi katanya. Are you all ready for prayers? Apakah saudara sudah siap didoakan? Haleluya. Now, stand up. Mari kita bangkit berdiri.